Bertemu kembali bersama Ibu dalam materi Bahasa Indonesia kelas 10 SMK dan SMA. Mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Materi kita sekarang menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Pernahkah kamu mendengarkan seseorang sedang mengungkapkan pendapat atau pandangan tentang sesuatu? Misalnya, kamu mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang perlunya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup, pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen. Jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar 1. Menginterpretasi makna dalam eksposisi. 2. Mengembangkan isi eksposisi. 3. Menganalisis struktur dan kebahasaan eksposisi. 4. Menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Pada bagian A dalam materi ini, yaitu menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Indikator, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi dalam eksposisi. 2. Membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Kegiatan pertama, mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi dalam eksposisi. Salah satu manfaat kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi yaitu kamu akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi adalah pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Untuk dapat menangkap makna pidato yang baik, ikutilah petunjuk berikut. 1. Sebelum mendengarkan pidato berjudul Bahaya Narkoba, cermatilah pertanyaan-pertanyaan umum berikut ini. A. Masalah apa yang dibahas dalam pidato tersebut? B. Apa pendapat pembicara tentang bahaya narkoba? C. Bagaimana cara pembicara yang memperkuat pendapatnya? D. Argumen apa yang digunakan pembicara untuk menguatkan pendapatnya? Yang kedua, catatlah informasi penting yang kamu temukan selama mendengarkan pembacaan pidato tersebut. Bahaya narkoba bagi generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati,
Bapak dan Ibu guru yang saya taati, serta teman-teman yang saya kasihi. Semoga aktivitas kita pada hari ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Sebelum menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi muda, izinkanlah saya mengajak Bapak, Ibu, serta hadirin semua untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Hanya berkat nikmat Tuhanlah kita dapat bertemu dalam kegiatan seminar hari ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati. Dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. 51.899 orang di antaranya terkait kasus narkoba. Dari jumlah itu, 759 orang di antaranya adalah produsen narkoba, 3.751 orang bandar narkoba, 16.432 orang pengedar narkoba, dan 1.621 orang penadah. Jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang, dan sebagian besar di antaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Bisa jadi data yang terungkap itu hanya fenomena gunung es, hanya fakta yang terungkap puncaknya, sedangkan fakta yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Secara ekonomi, akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu, kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya. Belum lagi efek bagi pertahanan dan keamanan nasional. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, dari diri sendiri. Artinya, masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengonsumsi narkoba. Hal itu dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman bergaul. Kedua, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seraya memohon agar kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan miras narkoba. Dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Ketiga, hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan masa depan kita. Bila kita menabung kebaikan dan kemuliaan hari ini, maka kebaikan dan kemuliaan itulah yang akan kita petik di masa depan, termasuk di akhirat nanti. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan hari ini
termasuk menghancurkan diri sendiri dengan mengonsumsi narkoba, pada dasarnya adalah menghancurkan masa depan kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba? Jangan berputus asa, segeralah bertaubat, berhenti mengonsumsinya, ikuti rehabilitasi, putuskan segala hal yang memungkinkan kita akan terhubung kembali dengan para bandar dan pengguna narkoba. Akhirnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian membacakan teks di bawah ini. Pembangunan dan bencana lingkungan. Setelah kalian membaca teks ini, selanjutnya diskusikanlah dengan teman-temanmu lewat chat WA kalian tentang apakah gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut, argumen apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung pendapatnya, apakah rekomendasi yang disampaikan oleh penulis. Apabila kalian sudah melakukannya, berarti kalian sudah mengerti apa itu teks eksposisi. Selain teks pembangunan dan bencana lingkungan, di sini Ibu menugaskan kalian juga untuk membaca teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Upaya merekonsiliasi perubahan konsep atau pemahaman manusia tentang alam. Setelah kalian membaca teks, temukan pendapat atau argumen yang disampaikan penulis di dalam eksposisi di atas. Bisa juga kalian menggunakan tabel di bawah ini untuk mengisinya dan untuk menganalisisnya. Kegiatan kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Di sini akan Ibu jelaskan apa itu kalimat fakta. Kalimat fakta yaitu suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalimat opini yaitu suatu kalimat yang merupakan pendapat atau opini, pikiran seseorang yang belum tentu benar, karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Inilah tugas kalian minggu ini. Inilah tugas yang akan kalian kumpulkan kepada Ibu. Kalau tugas yang di atas tadi, tugas kalian di rumah, tapi tidak dikumpulkan kepada Ibu. Kalian diskusi dengan teman-teman kalian agar kalian lebih bisa memahami apa itu kalimat eksposisi. Sedangkan inilah tugas kalian minggu ini. Bacalah kembali teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Kemudian datalah 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini. Kerjakan di buku tugas kalian dengan menggunakan tabel berikut ini. Foto
dan kirim ke kantong tugas Google Drive kelas masing-masing. Tugas Ibu tunggu paling lambat hari Jumat. Kalimat fakta 3 dan kalimat opini 3. Demikian materi kita pada pertemuan kelima ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya dengan Ibu di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.